informasi yang kita dapat tuh ya dari Badan Meteorologi Vulkanologi itu sudah ada himbauan tidak boleh melebihi 3 km. Dan kenyataannya pada saat tim evakuasi menemukan jenazah-jenazahnya itu banyak jaraknya tuh kurang lebih 200 meter dari bibir kawah. 23 jenazah ini, korban ini, itu memang berdekatan semuanya waktu ditemukan, Pak Dwi? Ya, memang 23 ini berdekatan, kecuali yang terakhir, yang wanita itu agak jauh ya. Kita belum tahu juga, ya mungkin banyak kemungkinan lah, mungkin si almarhumah ini mungkin pas lagi mencari apa, kan kita nggak tahu juga. Tapi memang kebetulan di tempat itu mereka banyak berkelompok-kelompok ya. Ya pastinya sesuai dengan jenazah yang ditemukan nih seperti dari beberapa universitas gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan, jadi mereka berkelompok. Dan sebenarnya mudah ditemukannya karena ya memang sudah ada rutenya, sudah ada tempatnya. Yang menyulitkan pada saat itu adalah cuaca, kemudian erupsi masih terus terjadi, ya kan? Kemudian sumber daya manusianya yang memang banyak tidak menguasai. Ya, di hari ketiga itu kita baru maksimalkan dengan menggunakan masyarakat yang paham betul ke sana gitu. Warga setempat. Iya, warga setempat. Baik, boleh dijelaskan secara, ya tidak perlu detail Pak, kondisi jasad jenazah itu bagaimana Pak? Katanya awalnya memang tidak bisa diidentifikasi ya, artinya badannya fisiknya sudah rusak gitu. Jadi kondisinya ya luka bakar, panas, dan memang kalau jenazah ini korban Gunung Merapi itu biasanya itu mereka itu tidak bau karena posisinya sudah matang gitu ya. Matang, mungkin nanti akan beberapa hari baru bau. Sampai terakhir yang diturunkan itu ya karena mereka di sana itu kepanasan, ya nggak bau. Walaupun banyak di rumah sakit tuh nggak ada bau jenazahnya. Jadi alhamdulillah oleh tim DVI kita tuh mudah diidentifikasi, hanya melalui sidik jari. Jadi sidik jari bisa dipakai. Nah, jadi masih utuh sidik jarinya? Nah, ya masih bisa. Jadi lewat sidik jari aja sudah bisa terdeteksi. Kalau wajah sudah tidak bisa dikenali ya? Masih bisa juga. Oh, masih bisa? Iya, masih bisa. Ya, jadi kami itu 3 hari dari tim DVI Polda dan Mabes Polri itu tidak ada kesulitan untuk mendeteksi. Semuanya masih utuh, anggota badannya, cuma satu orang ya yang informasinya kepalanya putus begitu? Enggak ada. Tidak ada ya? Enggak ada yang putus. Masih lengkap semuanya, yaitu kalau kena senggol tuh cepet rontok. Perlu diklarifikasi juga karena ada juga beredar di media, ada satu yang tanpa kepala gitu. Oh, enggak. Tapi semuanya utuh ya? Utuh. Yang korban selamat itu mereka rata-rata sudah menjauh dari kawah itu kira-kira berapa jaraknya? Katanya sudah masuk ke pos 3 menuju ke pos 1 begitu ya Pak Dwi? Ya, jadi ini informasi kebiasaan dari yang mendaki. Jadi kalau mereka ini jam 2 belum turun, ya jam 2 belum turun, itu mereka tuh pasti akan kemalaman. Nah, kalau sudah kemalaman, mereka ini akan nginep. Nah, makanya yang jam 2 belum turun nih akhirnya kan dia ngulur-ngulur waktu sampai jam 3 itu erupsi. Nah, itulah yang belum turun yang korban yang kena meninggal. Ya, itu. Harusnya biasanya ini katanya pendaki. Jadi biasanya kalau mereka nih jam 2 belum turun ya akhirnya sudah kemalaman. Iya, karena jalan dari pos ke atas itu kurang lebih 5 jam. 5 jam. Jadi cukup jauh. Kalau dia jam 2 turun aja ke bawah nih bisa jam 7 gitu kan. Kalau mereka nih ya mampir-mampir dulu, nggak langsung ke bawah. Yang 52 pendaki yang selamat ini artinya mereka jam 9 pagi itu sudah mulai turun ya Pak Dwi, diinformasikan karena ada sejumlah yang sekitar 3 orang kita baca yang diwawancarai, mereka jam 9 itu sudah mulai bergerak ke bawah. Ya, ada sebagian seperti itu, ya macam-macam gitu ya. Dan kebetulan nanti mungkin pendalamannya akan kita minta keterangan juga itu yang selamat ya, biar jelas juga terkait dengan kaitannya dengan BKSDA yang selaku penanggung jawab di lokasi.